Halo sob, gue Yes and welcome back to Let's Tech Channel. Oke, setelah kalian lihat cinematic video unboxingnya tadi, kali ini gue mau kasih tahu kalian kesan pertama gue ketika menggunakan Poco M3 ini. Untuk itu tonton terus videonya sampai akhir ya. Oke, pertama-tama ketika gue ngelihat HP Poco Phone ini ya, bukan Poco Phone sih. Ketika pertama kali gue lihat Poco M3 ini, gue langsung suka banget sama desainnya ya. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang kurang suka di perusahaan Poco atau terlalu besar ininya, tapi menurut gue ini unik ya, kayak macam karakter di Among Us nih, karena ini mungkin ini kayak kaca helmnya gitu, jadi kelihatan lebih simple dan keren. Dan juga untuk tekstur dari belakangnya sendiri ini dia kayak kulit jeruk ya. Kalau kita lihat mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita pegang itu dia agak keset dan pokoknya bagus lah, nggak plastik banget gitu ya. Kemudian dari fingerprint desainnya ya, desain fingerprintnya ini nih mengingatkan gua sama HP Sony keluaran mungkin 2019-2020 itu dia sudah menggunakan fingerprint di samping seperti ini. Makanya gue rada suka sama desainnya, karena mungkin gue udah terlalu bosan dengan fingerprint yang selalu muncul di belakang. Lanjut ke layarnya mungkin ya IPS, tapi mungkin nggak terlalu wah banget. Cuma ngelihat dari desainnya ini kan dia depannya kuning, belakangnya kuning dan depannya ini warnanya hitam ya. Untung bukan bezel-bezelnya ini bukan warna putih. Jadi kayak katanya cocok gitu. Apalagi kan dengan logo Restek sendiri kan dia kuning ya. Jadi ya I love yellow lah pokoknya. Keren banget. Kemudian hal yang bikin gue suka banget sama Poco M3 ini yaitu suaranya.
suaranya nih kenceng banget. Dia kan karena sudah support dengan dual speaker ya, yang di bawah ini sama yang di atas ini, itu suaranya kenceng banget. Dan kalau kita pegang tuh ya, misalkan kita lagi setel musik, itu sampai getar tuh, getarnya tuh kenceng banget, dan memang suaranya jelas dan jernih ya. Terus untuk lainnya itu mungkin dari segi sudah support dengan Widevine L1 atau biasa sertifikasi tentang Netflix ya. Di sini Netflixnya itu sudah bisa Full HD. Jadi buat nonton YouTube, nonton Netflix itu gambarnya jernih banget. Selanjutnya ini yaitu HP-nya ini agak sedikit berat ya kalau menurut gua. Sebelumnya kan gue pernah pakai Redmi 9 dan itu kayaknya masih lebih berat Poco M3 ini ya. Mungkin karena dia berat di speakernya yang double, atau mungkin ada komponen lain yang membuat HP ini agak sedikit berat ya. Jadi kalau misalkan kita pegang sambil nonton YouTube, pegang kayak gini tuh kadang suka ada pegel dikit lah gitu. Kemudian ini ya, baterainya itu loh 6000 mAh. Ini bener-bener baterai yang cocok banget buat keseharian gue waktu pakai Poco M3 ini. Karena di samping baterainya yang besar itu, kita bisa mainin HP ini mungkin kalau kalian gamers ya. Gue coba mainin Omega Legends itu selama ya 1 match sekitar 15 sampai setengah jam ya. Itu cuma berkurang mungkin 4 sampai 5%, dan itu bener-bener luar biasa banget ya untuk ukuran HP-nya. Mungkin karena prosesor baterainya besar, jadi dia bisa bertahan sampai seperti itu. Dan kalau gue pakai seharian cuma buat sosmed, cuma buat ya chatting sosial media, itu bisa sampai 1 hari lebih lah, bahkan bisa sampai 2 hari. Pokoknya sampai lupa untuk ngecas lah, tahu-tahu udah habis aja, sampai nggak keingetan mau ngecas gitu. Dan pengecasannya juga bagus banget sih. Pengecasannya udah mendukung fast charging 18 watt. Dari 0 sampai 100 itu mungkin sekitar 1,5 jam atau 2 jam ya. Itu juga kondisinya kalau kalian tidak mainin sama sekali, kalian colokin dan kalian cas saja. Kemudian dari segi storage ya, storage-nya mungkin ini yang versi 64 GB ya, tapi jangan khawatir, storage-nya masih bisa kalian expand ke external storage ya. Kalian bisa tambahin mungkin sampai 512 GB mungkin, kayaknya masih bisa sih, cuma kayaknya nggak perlu banget sih. Gue beli ini nggak pernah pakai SD card eksternal ya, karena memang internal sendiri sudah pakai UFS 2.1, jadi bukan pakai MMC lagi, yang mana UFS itu kalau di mobile itu udah kayak SSD lah, istilahnya kayak SSD di PC, jadi dia lebih kencang dan lebih ngebut. Dan lagi dia sudah menggunakan Snapdragon 662, yang mana artinya ini mungkin salah satu faktor terbesar gue untuk pindah dari Redmi 9 ke Poco M3 ini, karena seperti yang kalian tahu, Redmi 9 itu kan menggunakan prosesor MediaTek ya, MediaTek Helio G80 kalau nggak salah, dan Poco M3 ini menggunakan Snapdragon 662, yang mana Snapdragon itu didukung oleh custom ROM kesayangan gue, yaitu ROM Xiaomi EU ya, yang nanti bakal kita bahas di video selanjutnya tentang kita cara install ROM Xiaomi EU itu. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan terbesar gue untuk pindah ke M3. Apalagi ya, oh iya, untuk bermain game sendiri pun sudah lumayan lancar ya, walaupun nggak terlalu smooth atau dengan settingan game yang high setting. Di Omega Legends ini gue bisa dapetin frame rate sekitar 50 fps ya, dan koneksinya lancar untuk bermain Omega Legends. Gak tahu ya kenapa gue lagi kerajunan main Omega Legends ya, karena yang pertama karena servernya enteng, kemudian grafiknya juga bisa sampai frame rate 50 frame per second, itu udah lumayan banget untuk HP
sekelas Poco M3 ini. Dan yang terakhir mungkin harganya kali ya. Dari harganya itu ya, karena gua sebelumnya dari Redmi 9 kan harganya sekitar 1,9 juga ya untuk Redmi 9. Nah, Poco M3 ini juga harganya mirip-mirip lah, sekitar 1899 atau bisa ya sama lah 19 juga. Dengan harga segitu gue bisa dapat baterai lebih, kemudian suara yang juara banget, bagus, dan experience yang ya menyenangkan lah, dengan feel desain yang baru, dengan fingerprint baru, semuanya jadi merasa worth it lah, terasa worth it untuk harga segitu. Mungkin itu saja kesan-kesan gue terhadap Poco M3 ini. Gimana, mungkin kalian ada yang mau tertarik juga untuk ambil HP Poco M3 ini? Coba kalian komentar gimana, seberapa worth it HP Poco M3 ini, atau kalian yang udah punya Poco M3 ini, coba kalian komen apa sih kekurangan dan kelebihannya ya. Oke, subscribe ke channel ini supaya kalian bisa lihat lagi tutorial atau video-video menarik lainnya. Like video ini jika bermanfaat, dan share ke teman-teman kalian yang penasaran sama HP Poco M3 ini, karena kita akan bahas banyak banget tentang Poco M3 ini di video selanjutnya. Oke, akhir kata Iyas pamit. Ilaliko.